Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Dr. Elimatul Imah MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Aplikasi Teknologi Pendidikan Dasar S2 Pendidikan Dasar kelas 2025A Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya Neni Yunita Herlianti dan rekan saya Shirley Nirwanda akan mempresentasikan hasil desain aplikasi kami, rencana pengembangan aplikasi untuk teknologi pendidikan dasar yang bernama Speaking Level Detector. Tentu saja, aplikasi ini dilatar belakangi adanya berbagai masalah dan akan kami paparkan beserta desain dan juga rencana pembelajarannya dan rencana pengembangannya. Yang pertama, aplikasi yang ingin kami buat ini berlatar belakang karena adanya urgensi di mana kemampuan berbicara itu sangat penting, akan tetapi ada berbagai masalah di lapangan yang perlu kami temukan solusinya. Di mana seharusnya kemampuan berbicara itu merupakan salah satu aspek utama dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dikembangkan sejak sekolah dasar. Sebagaimana pada capaian pembelajaran fase B dan juga fase C yang ada di kurikulum Merdeka, yang menyatakan bahwa peserta didik diharapkan mampu menyampaikan gagasan dan perasaan secara lisan menggunakan struktur kalimat dan kosakata yang tepat sesuai konteks. Jadi seharusnya siswa fase B dan fase C itu sudah mampu untuk menyampaikan gagasannya sendiri menggunakan bahasa yang tepat dan kosakatanya juga harus tepat. Akan tetapi, kondisi nyata di lapangan masih banyak siswa yang kurang percaya diri dan kurang terlatih dalam berbicara, terutama berbicara di depan publik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak anak-anak di sekolah dasar itu yang minder ketika diminta untuk presentasi, terbata-bata, kemampuan kosakata dan penguasaan kosakatanya masih rendah. Selain itu, guru juga sering mengalami kesulitan untuk menilai kemampuan berbicara secara objektif, karena penilaiannya selama ini hanya dilakukan bersifat subjektif, di mana kebanyakan guru hanya mengkategorikan siswa itu sebagai siswa yang lancar berbicara dan tidak lancar berbicara tanpa mengetahui sebenarnya letak ketidaklancarannya itu di bagian mana dan apa yang perlu diimprove atau dikembangkan lagi dari keterbatasan yang dialami siswanya. Kemudian, selain melakukan riset melalui artikel-artikel yang kami baca, kami juga menemukan, contohnya di sekolah-sekolah yang pernah kami datangi, baik di sekolah nasional maupun internasional. Contohnya di sekolah internasional, salah satu sekolah internasional di Surabaya, saya menemukan bahwa siswa bilingual itu kesulitan berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Padahal status mereka masih sebagai warga negara Indonesia, tapi mereka lebih cenderung nyaman berbicara menggunakan bahasa asing dan sulit berbicara menggunakan bahasa Indonesia, tidak selancar anak-anak di sekolah-sekolah nasional. Padahal anak-anak di sekolah nasional juga memiliki kendala tadi, masih kurang percaya diri dan juga kurang terlatih berbicara di depan publik. Oleh karena itu, kami memunculkan sebuah ide inovasi menggunakan eh, AI sederhana di mana aplikasi ini merupakan speaking level detector. Kenapa AI speaking level detector ini dibutuhkan? Berdasarkan studi literatur dan juga kondisi pembelajaran di sekolah dasar yang sudah kami paparkan tadi, dibutuhkan adanya media interaktif berbasis teknologi yang mendukung kegiatan berbicara siswa. Untuk mengukur eh, kemampuan berbicara siswa tidak hanya secara subjektif, namun juga objektif, berdasarkan machine learning yang akan kami gunakan di dalam aplikasi ini. Selanjutnya, guru memerlukan alat bantu evaluasi otomatis agar penilaian berbicara menjadi lebih objektif, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Karena di aplikasi speaking level ini, kita memiliki indikator tersendiri yang mampu mengklasifikasikan gaya berbicara dan cara siswa itu menyampaikan sesuatu, sehingga hasilnya akan lebih objektif ketimbang melakukan penilaian biasa saja dari guru itu sendiri. Selanjutnya, aplikasi juga mampu memberikan umpan balik, sehingga bisa menjadi alat bantu evaluasi yang otomatis dan juga efektif. Alasan yang ketiga, siswa membutuhkan latihan berbicara yang menarik dan memberi umpan balik langsung agar mereka termotivasi meningkatkan kemampuan bahasa lisan. Nah, aplikasi ini mewadahi siswa untuk berbicara sesuai dengan tema yang sudah ditentukan
Dan aplikasi mampu memberikan umpan balik, sehingga melalui umpan balik ini, siswa itu lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan berbicaranya. Selanjutnya, alasan yang keempat, yakni belum banyak media pembelajaran yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk memberi umpan balik otomatis terhadap kemampuan berbicara siswa. Nah, berdasarkan latar belakang dan juga pembahasan atau urgensi yang sudah kami paparkan, dapat ditarik rumusan masalah melalui ide pengembangan aplikasi AI level detector, speaking level detector ini. Yang pertama adalah tujuan kami mengembangkan aplikasi ini untuk mengetahui bagaimana tingkat kevalidan aplikasi AI speaking level detector sebagai media pembelajaran berbicara bagi siswa sekolah dasar. Selanjutnya, bagaimana tingkat kepraktisan aplikasi tersebut berdasarkan uji coba penggunaan oleh guru dan siswa. Dan yang terakhir, bagaimana tingkat keefektifan aplikasi tersebut dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa sekolah dasar. Jadi sesuai indikator dari penelitian R&D atau Research and Development, kami mengangkat rumusan masalah yakni 3, valid, praktis, dan juga efektif untuk mengetahui apakah aplikasi yang akan kami buat ini itu benar-benar mampu untuk mewadahi keinginan yang sudah kami susun tadi, urgensi-urgensi yang sudah kami paparkan tadi. Nah, aplikasi ini juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang kami nilai berdasarkan capaian pembelajaran ya sesuai yang dijelaskan oleh Kemdikbud. Di mana fase yang kami pilih yakni fase B dan fase C, karena pada fase ini di capaian pembelajarannya itu sudah mulai siswa itu dilatih untuk berbicara secara spontan dan juga secara lugas. Seperti dalam capaian yang sudah saya paparkan di sini, yang mana fase B sendiri peserta didik mampu menyajikan pendapat dengan pilihan kata, volume suara, dan intonasi yang sesuai konteks, serta menceritakan kembali isi teks yang didengar atau dibaca. Sementara untuk fase C, peserta didik mampu mempresentasikan gagasan dari berbagai tipe teks secara efektif, menggunakan kosakata kreatif, serta menyampaikan perasaan berdasarkan fakta atau imajinasi. Ini menunjukkan bahwa siswa fase B dan fase C itu penting untuk memiliki keterampilan berbicara yang baik. Mengingat capaian pembelajarannya sendiri sudah mengarahkan mereka untuk lebih aktif berbicara, tidak hanya membaca saja. Sementara itu tujuan pembelajaran yang kami pilih, yang kami analisis sesuai dengan aplikasi yang ingin kami kembangkan. Setelah menggunakan aplikasi, peserta didik diharapkan dapat mengucapkan kalimat secara jelas dan terstruktur sesuai konteks. Kedua, menggunakan kosakata yang tepat sesuai isi gagasan. Tiga, mengontrol intonasi dan kejelasan suara saat berbicara. Dan yang keempat, memahami umpan balik dari sistem untuk memperbaiki kemampuan berbicara. Nah, berikut adalah analisis medianya, di mana nama media kami yang kami kembangkan ini adalah aplikasi bernama AI Speaking Level Detector. Dan untuk platform pengembangannya, kami menggunakan PictoBlocks, menggunakan bahasa pemrograman berbasis blog atau block-based coding. Kemudian jenis teknologi yang ada dalam aplikasi ini adalah tentu saja machine learning berbasis audio dan teks. Media ini menggunakan dua model pembelajaran mesin, yaitu yang pertama kami memakai sound classification model untuk mendeteksi kualitas dan kejelasan suara siswa. Selanjutnya, kami juga menggunakan text classification model untuk menganalisis teks dan menentukan tingkat kosakata. Kemudian ada integrasi dari aplikasi eksternal juga. Yang pertama ada speech to text API. Misalnya kami menggunakan Google Speech untuk mengubah suara menjadi teks. Kemudian kami juga akan menggunakan text analysis seperti text classification tadi untuk menilai tingkat kosakatanya. Kemudian untuk proses machine learning, training dan prediction-nya, jadi data suara itu dikumpulkan dan akan diklasifikasi menjadi 3 kategori, yakni pemula, menengah, dan mahir. Model machine learning tadi akan dilatih di PictoBlocks AI environment menggunakan fitur train model. Model digunakan untuk mendeteksi input suara baru dan menentukan kategori siswa. Jadi nanti di aplikasi itu akan disediakan sebuah recorder untuk siswa merekam suaranya sesuai dengan topik yang kami munculkan di situ. Kemudian suara tadi akan diolah oleh mesin menjadi teks. Kemudian dari teks tadi akan diolah oleh machine learning, dianalisis apakah siswa ini gaya berbicaranya sudah
masuk ke kategori yang mana, pemula, menengah, atau mahir. Kemudian outputnya nanti berupa respon oleh AI. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu alur data sederhana. Yang pertama itu kami input suara siswanya terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu mulai menggunakan AI Sound Classification mendeteksi kualitas suara atau intonasi, jeda, volume, dan pelafalan. Lalu yang ketiga itu speech to text, mengubah suara menjadi teks. Yang keempat itu text classification, menilai konteks, kosakata, dan struktur kalimat. Yang kelima, kombinasi hasil model, menentukan level akhir seperti pemula, menengah, dan yang mahir. Dan yang terakhir, output hasilnya. Lalu adapun fitur utamanya yaitu yang pertama itu input suara siswa, yang kedua konservasi suara menjadi teks otomatis, dan yang ketiga analisis tata bahasa dan kosakata sesuai PUB, dan yang keempat penilaian level seperti pemula, menengah, mahir. Lalu yang terakhir itu tampilan hasil berbentuk indikator visual seperti warna atau binatang. Bisa di next, Mbak. Lalu ini ada storyboard media dari kami. Kami masih memberi storyboard secara sederhana, belum yang lebih. Yang pertama ini, desain yang pertama yang bulat ini itu logo Pictoblox. Kotak yang kedua ini welcome speech, lalu yang ketiga ini nanti tombol start. Lalu untuk desain yang kedua ini yang lingkaran pertama ini itu nanti tokoh satu. Kita nanti bisa memilih scratch-nya itu jadi nanti itu siswa mendengar dulu teksnya, lalu memunculkan sebuah topik. Jadi nanti yang di atas lingkaran ini kan ada kotak ini nanti itu teksnya. Nah, lalu tokoh kosakatanya. Dan yang segitiga dua ini itu nanti skor menang. Nah, untuk storyboard kami sementara ini dulu akan kami lebih kebakar lagi. Nah, bisa di next, Mbak. Lalu ada prosedur pembelajaran. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Guru itu memberikan pertanyaan pemantik seperti contohnya, apa bedanya antara kalimat ia membawa bunga mawar dan dia adalah bunga desa. Lalu siswa merespon dan guru mengaitkan jawaban dengan materi. Yang kedua, guru menayangkan sekilas antar muka media AI Speaking Level Detector Pictoblox yang akan digunakan. Dan yang ketiga, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, lalu siswa akan belajar membedakan dan menggunakan kosakata denotatif dan konotatif secara lisan, serta menguji kemampuan berbicara mereka menggunakan media AI level detektor itu tadi. Lalu guru menjelaskan cara kerja media secara singkat. Nanti itu karakter AI yang ini akan bertanya, kalian harus merespon dengan suara. Lalu akan langsung memberikan level penguasaan kalian. Dan yang terakhir itu guru memastikan semua perangkat seperti komputer, tablet, mikrofon itu siap digunakan. Dan ini kegiatan intinya itu sudah mulai menggunakan AI Speaking Level Detector. Yang pertama itu guru mendemonstrasikan cara. Jadi guru itu menampilkan bagaimana sih caranya memakai AI ini. Gitu. Lalu guru menunjukkan bagaimana AI ini mendeteksi jawaban. Misalnya jawaban denotatif yang benar itu mendapat level 2, lalu jawaban konotatif yang benar itu mendapat level 3.
Lalu siswa itu mohon maaf, disuruh mengakses media PictoBlox. Bis, perangkatnya itu bisa perorangan, bisa berkelompok. Lalu siswa itu mulai menjalankan program dan mulai berinteraksi secara lisan dengan sprite itu tadi, seperti scratch-nya di dalam PictoBlox itu. Nah, lalu bisa mulai mencontohkan interaksi seperti ucapkan kalimat yang mengandung makna konotatif dari kata hati, misal siswa berbicara, dia memiliki hati yang lembut. Lalu AI-nya menjawab nih, kalau misalnya benar, sprite-nya itu akan menjawab bagus. Nah, kalimat tepat langsung bisa naik ke level 3. Nah, lalu setiap siswa mencatat skor dan level mereka yang masing-masing yang diperoleh dari AI itu tadi. Jika siswa mendapat level 1, maka harus diulangi. Mereka harus mengulangi ucapan atau mencari tahu mengapa nih AI ku kok tidak dapat mendeteksi jawaban ya. Nah, mungkin itu jawaban saya kurang tepat, kurang sesuai. Nah, lalu tugasnya guru itu berkeliling nih, mengamati interaksi siswa dengan AI dan memberikan bimbingan mereka yang kesulitan merumuskan kalimat seperti konotatif dan denotatif. Misalnya nih, kok kenapa ya, kan ini di sekolah bilingual ya, pasti memanggil Miss atau Mister gitu. Jadi kayak, Miss ini gimana ya, kok jawabannya nggak keluar, kok saya nggak dapat poin. Nah, itu gurunya wajib memberikan bimbing. Oh iya, mungkin kamu maknanya salah nih kalimatnya nih, gitu. Lalu guru meminta beberapa siswa yang mendapat skor level 3 dan level 2 itu untuk membagikan kalimat yang mereka ucapkan kepada AI. Lalu siswa yang lain itu menganalisis mengapa kalimat A mendapat level 3 konotatif dan kalimat B mendapat level 2 denotatif. Seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini kegiatan penutupnya setelah mereka mencoba AI Speaking Level Detector, yaitu guru bersama siswa menyimpulkan kembali perbedaan mendasar antara kosakata denotatif dan konotatif. Lalu siswa itu menyebutkan manfaat penggunaan media AI dalam belajar berbicara ini tuh gimana sih? Tuh, guru bertanya, apa yang paling sulit saat berbicara kepada AI? Apakah ada feedback level membantu buat kalian? Gitu. Guru itu memberikan tugas mandiri. Sis, di tugas yaitu seperti siswa mencari 5 kata lagi yang memiliki makna denotatif dan konotatif. Lalu selanjutnya guru itu mengumumkan bahwa media PictoBlox akan dapat diakses kembali untuk latihan mandiri. Dan guru itu akan memberikan apresiasi kepada seluruh siswa atas partisipasinya dan menutup pelajaran dengan salam. Jadi intinya itu kegiatan penutup ini itu seperti refleksi dan gurunya itu memberi pekerjaan rumah agar siswanya itu mencoba PictoBlox karena PictoBlox ini bisa diakses di rumah maupun di sekolah seperti itu. Nah, ini ada beberapa referensi dari jurnal-jurnal yang kami baca, contohnya seperti Alisa dan yang lain-lain. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya dan rekan saya presentasikan atas media yang akan kami kembangkan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi, media ini akan kami kembangkan lebih lanjut dan untuk cara penggunaannya di pembelajaran juga akan jauh lebih kompleks, bisa dipakai dalam berbagai macam situasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan kami mohon maaf dan mungkin saran dan masukan dari Bu Eli akan sangat berarti untuk pengembangan media kami. Kami cukupkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.